Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmat kesempatan dan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Fikar, salah seorang member Bikers Muslim Manado. Hari ini saya akan melakukan safar ke kota Gorontalo, Palu, dan terakhir adalah kota Makassar. Perjalanan dari Manado ke Makassar adalah 3 hari. Begitu saya melakukan mempersiapkan bekal untuk menunjang perjalanan saya selama 3 hari. Saya juga ditemani sama teman saya, Bro Acat, salah seorang member juga Bikers Muslim Manado. Kami berdua melakukan perjalanan dari jam 11 malam dari kota Manado, dan nantinya kami akan melakukan istirahat di sebuah masjid nantinya di Jalan Trans Sulawesi. Tentu melakukan perjalanan safar ini ada yang perlu disiapkan bekal selama menunjang perjalanan kami. Mempersiapkan kondisi motor juga itu sangat penting. Pastikan kendaraannya sehat. Sebelum perjalanan yang panjang ini, kemarin saya juga telah menservis kendaraan saya, memastikan bannya baik, kemudian rollernya, pambelnya semua saya ganti baru untuk kemudahan perjalanan saya. Insya Allah semua perjalanan ini mengharap perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah perjalanan kami akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu melakukan perjalanan pasti ada persiapan yang panjang, mempersiapkan bekal, mempersiapkan kendaraan. Begitupun kita kelak di akhirat nanti. Hari yang panjang itu, hari yang sangat melelahkan itu, maka kita mempersiapkan amal kita untuk bekal kelak di akhirat nanti. Begitulah pelajaran yang kita ambil untuk melakukan safar ini. Seandainya kalau kita tidak mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang, maka akan ada kendala-kendala yang nantinya akan mempersulit diri kita sendiri. Target kami perjalanan bolak-balik Makassar yaitu 2 minggu. Maka kami mempersiapkan jauh-jauh hari, mempersiapkan bekal, mempersiapkan kendaraan, mempersiapkan pakaian yang akan kami bawa, dan itu butuh waktu berhari-hari untuk mempersiapkan perjalanan kami yang jauh ini. Apalagi di akhirat kelak, perjalanan yang kita tidak tahu berapa lama yang akan kita tempuh, tapi kita di dunia ini belum mempersiapkan sesuatu. Amalan-amalan kita yang kita bangga-banggakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dosa yang kita lakukan itu sudah jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita yang tidak ikhlas itu tentu tidak diterima oleh Allah. Amalan kita yang mengharapkan ujian orang lain itu tidak diterima oleh Allah. Amalan kita yang kita kerjakan tidak sempurna itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetapi dosa yang kita lakukan itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah amalan, perbanyaklah kebaikan, menolong sesama manusia, menebarkan kebaikan, mengajarkan kebaikan,
mengajak orang untuk melakukan kebaikan, itulah yang kita harapkan. Bersedekah kepada orang lain, itulah yang kita harapkan, agar senantiasa kelak di akhirat nanti Allah dapat menolong diri kita. Ketika kita tidak mempersiapkan untuk kehidupan kelak yang abadi itu, maka akan banyak kesulitan yang akan kita temui kelak di akhirat nanti. Maka saudaraku seiman, berbanyaklah berbuat kebaikan. Ini untuk bukan hanya untuk kepada teman-teman, untuk diri pribadi saya juga, agar menyemangati diri untuk dapat terus melakukan kebaikan. Mari kita sama-sama saling mengingatkan dalam melakukan kebaikan, karena di akhirat kelak Allah akan memberikan syafaat kepada seorang teman yang sering mengajak kebaikan. Itulah mengapa kita sering mengingatkan kepada teman-teman kita untuk selalu melakukan kebaikan, karena syafaat ini syafaat yang Allah berikan kepada seorang teman, di mana dikisahkan ada seorang sahabat yang mencari-cari kawannya semasa di dunia, di mana kawannya ini sering mengajak dia dalam kebaikan, tapi ada suatu hal yang mungkin dosanya lebih besar daripada amalannya, sehingga dia masih berada di neraka. Maka Allah memberikan syafaat kepada sahabat ini untuk menolong sahabatnya yang ada di neraka, untuk sama-sama bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita harapkan di dunia ini bukan amalan kita, melainkan kita sering mengajak teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita dalam kebaikan. Itulah yang harus kita lakukan. Itulah pesan-pesan yang harus kita sampaikan kepada sahabat kita, agar kelak kita diberikan syafaat oleh Allah untuk saling menolong satu sama yang lainnya. Kami melakukan safar ini dengan tujuan melakukan pekerjaan di kota-kota yang nantinya kami mampir. Dari tempat kerja saya si Saraning untuk naik pesawat, tapi saya memilih untuk ikut jalur darat menggunakan motor, biar supaya banyak tempat yang bisa kami kunjungi. Nantinya perjalanan ini menjadi pengalaman yang luar biasa buat kami berdua. Allah masih memberikan nikmat sehat, Allah masih memberikan nikmat kesempatan, maka kami pergunakan sebaik mungkin untuk menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak ini menjadi pengalaman dan bisa kami ceritakan kepada teman-teman, saudara, ataupun kepada anak kami kelak. Begitu luar biasanya pengalaman yang kami lakukan hari ini. Setelah iktikaf di masjid yang ada di Inobonto, setelah sholat subuh kami lanjut perjalanan. Saat ini kami berada di Lolak. Pagi hari yang cerah ini insya Allah cuaca mendukung sampai kita tiba di tujuan. Karena ini adalah pertama kali buat kami untuk menuju kota Palu dan Makassar. Kalau kota Gorontalo itu sudah beberapa kali, tapi kota Palu dan Makassar ini pertama kali. Kami hanya bermodalkan GPS untuk sampai di sana. Insya Allah Allah mudahkan
perjalanan kami sampai tujuan dan balik juga dengan selamat. Amin. Kondisi juga masih gelap, kendaraan juga masih jarang-jarang kita temui di jalan karena ini baru jam 6 pagi. Maka kami terus melanjutkan perjalanan agar supaya cepat sampai ke tujuan. Kami saat ini masih di daerah Lolak, tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Lolak ini juga adalah pusat Kabupaten Bolaang Mongondo Raya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Di suasana pagi ini, di mana hari sudah mulai cerah, banyak kami temui orang-orang yang mulai melakukan aktivitas mereka. Ada yang pergi ke sekolah, ada yang pergi bekerja, pergi ke kebun, dan lain-lain. Setelah Lolak, kami mendapati jalan yang penuh dengan naik turun gunung, penuh dengan lika-liku belokan, tapi pemandangannya sangat bagus dari sini. Di sebelah kanan itu pantai, sedangkan sebelah kiri adalah hutan atau perkebunan. Cuacanya juga masih dingin, maka setiap perjalanan ini kami temui kabut pagi yang menutupi jalan. Tentu itu sangat dingin. Insya Allah jaga, Allah masih berikan nikmat kesehatan
agar bisa kami sampai ke tujuan. Amin. Beginilah suasana di desa, sangat menyejukkan, memanjakan mata, di mana permasalahan-permasalahan beban hidup bisa terlupakan sejenak dengan melihat pemandangan-pemandangan yang sangat luar biasa. Perjalanan kami juga penunjuk arahnya adalah GPS, dan melihat dari garis jalan ini berwarna kuning, maka itu adalah jalan Trans Sulawesi. Maka kami terus mengikuti garis jalan yang berwarna kuning ini. Banyak juga tanda jalan yang menunjuk arah ke kota tujuan. Jadi teman-teman kalau mau melakukan perjalanan jangan khawatir, karena banyak penunjuk arah untuk sampai ke kota tujuan. Berapa sih budget yang diperlukan untuk menuju kota Palu dan Makassar? Maka idealnya budgetnya adalah 3-4 juta, tapi tergantung berapa lama kita berada di sana. Itu belum juga termasuk ketika ada perbaikan kendaraan atau ada kendala-kendala yang lain. 3-4 juta itu kira-kira selama 2 minggu untuk memenuhi kebutuhan ketika berada di kota Palu dan Makassar. Saat ini waktu masih jam 9 pagi. Rencananya kami akan singgah di daerah Boroko sama teman kami Bikers Muslim Manado juga, member Bikers Muslim Manado, yaitu Bang Dix. Karena beliau sudah tinggal di Boroko, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, maka kami akan bersilaturahmi di rumah beliau di daerah Boroko. Teman-teman tetap ikuti perjalanan kami ini di part selanjutnya. Untuk itu tetap subscribe channel kami Bikers Muslim Manado untuk mengikuti perjalanan kami yang sungguh luar biasa, menjadi pengalaman buat kami, menjadi pembelajaran buat teman-teman sekalian. Demikianlah video yang singkat ini, semoga dapat memberi manfaat buat kita semua. Insya Allah Allah beri kesempatan buat kita semua untuk menikmati keindahan ciptaan Allah, keindahan alam yang begitu luar biasa, agar hati ini akan tumbuh rasa syukur hidup di negara ini, terlahir di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.